Saudara-saudara yang baik, mari kita mencoba mengasah otak kita sedikit. Kita mencoba membongkar cara berpikir kita dengan nalar sehat kita, supaya kita tidak mudah dibodoh-bodohi. Bila kita sudah memakai otak kita, tetapi kita tetap menyampaikan hal yang berbeda, maka kita adalah manusia pecundang, sangat pecundang, yang tidak akan pernah berani menghadapi kenyataan hidup yang sebenarnya. Sejak kita belajar di bangku sekolah dasar, kita sangat sering diajari mengapa dan bagaimana hujan bisa turun. Bahkan di dalam pelajaran menggambar, kita juga sering menggambar jalan di pedesaan yang berkelok-kelok. Di kiri dan kanannya adalah sawah yang ditumbuhi padi. Biasanya di ujung jalan yang tampak dari kejauhan mengecil, kita membuat jalan tersebut berakhir di kaki gunung. Biasanya gunung tersebut ada 2 gundukan, dan di celah gundukan 2 gunung tersebut ada matahari mengintip sedikit. Keberadaan sawah dan aliran air di saluran kecil di sampingnya tidak lepas juga dari memori kita. Inilah awal kita belajar memahami bahwa di gunung banyak terdapat air yang pastinya berasal dari air hujan. Bapak atau ibu guru akan memulai bercerita bahwa air yang di laut menguap akibat panas matahari. Air tersebut membentuk awan, dan semakin lama semakin banyak. Awan yang banyak tersebut dibawa oleh angin ke daratan dan selanjutnya mencapai pegunungan, lalu turun hujan. Selanjutnya air dari gunung mengaliri sawah-sawah dan bertemu dengan aliran air yang lain, dan selanjutnya membentuk sungai, dan semakin lama semakin besar, dan semuanya bermuara ke laut. Cerita pelajaran singkat tetapi sangat masuk di otak kita. Mungkin Bapak Ibu guru tidak perlu menyampaikan bahwa air laut menguap menjadi uap air tawar. Mungkin juga Bapak Ibu guru tidak perlu bercerita bahwa aliran angin terjadi akibat perbedaan tekanan udara. Demikian juga ketika naik ke pegunungan dan menurunkan hujan. Mungkin juga Bapak dan Ibu guru tidak pernah bercerita bahwa air hujan yang turun di pegunungan dan mengalir melalui sungai membawa mineral-mineral yang memungkinkan air laut menjadi asin. Bapak Ibu guru tidak perlu bercerita bahwa proses asinnya air laut itu sudah berlangsung berjuta-juta tahun. Karena itulah proses yang diberikan Tuhan melalui alam untuk kita semua. Semua itu mungkin tidak disebut Bapak atau Ibu guru. Yang jelas pesan pelajaran sampai, yaitu bagaimana air hujan bisa turun. Jakarta dan sekitarnya adalah dataran rendah yang menjadi limpahan air hujan dari Puncak dan Bogor. Logikanya, air akan pasti mengalir dari tempat tinggi menuju tempat rendah. Bagaimana cara kita mengalirkan air tersebut
itu jauh lebih penting. Sama pentingnya dengan memikirkan juga kemanfaatan air tersebut dan mengalirkan sisanya ke laut, sehingga tidak terjadi banjir. Bukan hanya sekedar ngomong, banjir terjadi karena di hulu airnya bla bla bla. Bukan, itu kebanyakan atau kebablasan ngomong. Bagaikan sebuah negara diserang oleh negara lain, hancur, luluh lantak. Seorang pemimpin yang baik akan mengantisipasi kemungkinan serangan tersebut dengan meningkatkan ketahanan dan pertahanan negaranya. Bukan malah cengengesan dengan mengatakan kita luluh lantak karena diserang. Selanjutnya konferensi pers dengan bangganya mengatakan harusnya negara tersebut menahan diri, jangan menyerang, karena kita negara cinta damai. Manusia seperti ini super duper tolol, harus dibuang ke laut lewat gorong-gorong raksasa. Juga bila ada orang mengatakan agar air dimasukkan semua ke tanah, jangan dialirkan ke laut, apalagi dengan mengatakan melanggar sunatullah, itu omongan seorang pecundang, real pecundang, dan sekaligus mengajari orang berpikir kacau. Tanah hanya mampu menyerap semampu yang bisa dia terima. Selanjutnya, tanah akan mengalami kejenuhan, tidak mampu lagi menerima. Biarkan sisanya mengalir ke laut. Karena Pak Gesang juga mengatakan hal tersebut dengan lagu Bengawan Solonya, di mana air mengalir sampai ke laut. Salam, majulah Indonesia.